Halo semuanya, selamat datang di Badball Circle, channel yang membahas tentang badminton dan sepak bola. Ya, untuk kali ini saya akan membahas tentang alasan sebenarnya Shi Yuqi tak dibawa timnas China ke Thomas Cup 2022. Ya, Federasi Bulu Tangkis China atau CBA telah merilis skuad tim Thomas untuk bertanding di Bangkok, Thailand. Namun tidak terdapat nama pemain tunggal putra andalan yaitu Shi Yuqi. Banyak gosip bertebaran mengenai keberadaan Shi Yuqi. Ada yang menyebutkan dia lagi dalam tahapan penyembuhan cedera, persiapan pensiun, dan ada juga yang memberitakan bahwa Shi Yuqi sedang menjalani hukuman atau vonis dari Federasi Bulu Tangkis China atau CBA. Nah, teka-teki itu akhirnya mulai terkuak setelah petinggi dari tim nasional China buka suara. Sebagaimana dilansir dari IUK pada 6 Mei 2022, Direktur Tim Nasional China atau CBA Zhang Nun menyebut bahwa Shi Yuqi memang sedang menjalani hukuman yang serius. Shi Yuqi melakukan hal buruk di semifinal Piala Thomas tahun lalu atau tahun 2020. Dia mundur saat kedudukan match point. Dan setelah pertandingan, dia juga membuat beberapa komentar yang tidak bertanggung jawab. Kami telah menghukumnya secara internal dengan periode skorsing 1 tahun. Pada asosiasi kami, semua telah mendiskusikannya sehingga kami memberinya hukuman skorsing 1 tahun. Tujuannya untuk membiarkan dia merenungkan masalah ini. Oleh karena itu, dia tidak akan berpartisipasi di Piala Thomas tahun ini atau tahun 2022. Selama masa skorsing ini, sebenarnya dia sedang introspeksi diri. Dan saya tidak berpikir itu adalah hukuman yang buruk. Saya pikir ketika dia mengenali kesalahan atau mengenali masalahnya, dia akan bangun menjadi kuat dan lebih kompetitif. Perlu diketahui, sebelumnya Shi Yuqi sempat mendapat kecaman publik usai melakukan tindakan kontroversi yang dianggap tak sportif di semifinal Piala Thomas 2020. Tepatnya pada Sabtu 16 Oktober 2021. Karena kondisinya tak sehat, pebulu tangkis berusia 26 tahun itu mundur pada skor 20-22 dan 5-20 saat berjumpa Kento Momota di semifinal Piala Thomas 2020. Dalam wawancara selepas laga, kendati dia mengungkap kondisi fisiknya yang tak mumpuni, namun saat Shi Yuqi menyebut dirinya belum kalah secara teknis dari pebulu tangkis Jepang yaitu Kento Momota, justru melahirkan bumerang. Dan itu membuat kecaman publik di mana-mana terhadap pemain asal China ini. Setidaknya, sejak kejadian di Piala Thomas 2020 itu, Shi Yuqi tidak ikut kompetisi bulu tangkis apapun. Bahkan lebih banyak terlihat beraktivitas di luar pelatnas tim bulu tangkis China. Ya, kendati demikian, tim Thomas China tetaplah tidak bisa dianggap remeh dan tetap menjadi salah satu unggulan di Thomas Cup 2022 nanti. Ditambah dengan munculnya pemain tunggal putra muda yaitu Wang Hongyang yang berhasil mengejutkan dunia, di mana dia berhasil menjuarai turnamen Korea Open 2022 setelah mengalahkan beberapa unggulan, termasuk dari Indonesia yaitu Jonathan Christie. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Dan nantikan bahasan-bahasan menarik selanjutnya.